cukuplah berkomentar yang sehat-sehat aja gitu. Karena walaupun kita public figure, bukan berarti kita dihalalkan untuk dihujat. Karena bagaimanapun kami juga punya hati. Itu buktinya sih buat pembuktian sama netizen kan? Iya, sebenarnya gini, saya itu kan dulu memang jarang ngeposting. Jadi kegiatan-kegiatan saya itu jarang saya posting. Makanya banyak yang menganggap saya itu tidak bekerja, saya itu tidak melakukan sesuatu apa-apa. Padahal kalau kita berkaca, kalau kita lihat, kalau mungkin anda tahu siapa itu Khaby Lame, Khaby, seorang selebgram dari Italia. Itu dia tidak kemana-mana, hanya di rumah, hanya mengejar konten di rumah. Tapi ini pilih siapa? Tarnya lu? Enggak, tar aja. Enggak, jangan, mejanya mau gua ambil semua. Enggak tahu. Bon, turunan dikit, Bon. Iya, kalau kalian lihat Khaby Lame, kembali lagi, itu adalah sosok orang yang membuktikan bahwa dia hanya di rumah namun mampu menghasilkan belasan miliar, bahkan puluhan miliar. Nah, bayangkan kalau orang itu tinggal di Indonesia, dia akan dikatakan seperti apa? Mungkin dia akan dianggap ngepet kali, kasarnya begitu kan. Ya itu tadi, karena banyak masyarakat awam kita yang menilai bahwa kerja itu harus terlihat, dan juga bukan salahnya saya sih. Saya itu kan orangnya dari dulu tidak selalu memposting kegiatan sosial saya. Lagi meeting saya tidak pernah posting. Saya memposting apa yang saya senang lakukan, bukan untuk kebutuhan publik gitu kan. Gitu. Jadi sehingga akhirnya menimbulkan persepsi tersebut di masyarakat. Padahal kalau kita berbicara secara logis ya, hilangkan kebencian Anda terhadap saya, hilangkan rasa tidak suka Anda terhadap saya. Kami ini kan sama-sama anak-anak yang mendapatkan berkah setelah pertemuan kami. Saya begitu, saya dengan ketemu Lesti, bertemu dengan relasi-relasi yang akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan saya. Lesti pun begitu. Kenapa saya bilang Lesti pun begitu? Karena Anda bisa melihat bagaimana perubahan Lesti dari sebelum kenal sama saya sampai sekarang. Itu terlihat perbedaan yang sangat luas, tapi masyarakat tidak melihat hal itu. Ibarat pepatah, semut di gajah ditutup mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan gitu kan. Gitu sih paling. Ya tapi ya kadang-kadang ketika saya lagi ada kalanya saya kan manusia biasa gitu. Ada kalanya saya ke-trigger dengan hal itu. Ada kalanya saya bersifat sentimental terhadap hal-hal seperti itu. Karena menurut saya suami yang sudah menafkahi istrinya, suami yang sudah bekerja, memberikan yang terbaik untuk istrinya, namun ternyata dianggap dipandang sebelah mata sama orang lain, itu menimbulkan luka di hati saya. Karena Anda, orang-orang yang menilai ini kan hanya melihat dari luar, hanya melihat dari media. Makanya ya mudah-mudahan harapan saya ke depannya, ya media saya harap bisa memberikan berita yang aktual lah, bukan berita-berita yang terkesan menggiring opini untuk menghujat di salah satu pihak gitu sih. Tapi menguatkan sosok Bilar nggak sih dengan saat ini sendiri? Ya justru kadang-kadang istri saya yang menguatkan gitu. Cuma Cuma kadang-kadang istri saya tuh pengen meluruskan, tapi dia sendiri memang bukan tipe yang mau nih lo gue menuju pembuktian gitu segala macam di sosmed gitu. Ya cuma kadang-kadang memang sesuatu hal itu perlu diluruskan, sesuatu hal itu perlu kita keluarkan gitu. Dan ya kadang-kadang memang istri juga lah yang tetap menyemangati saya bahwasanya apa yang terjadi di rumah tangga
ya yang paling tahu itu kan kita gitu. Karena kan selama ini selama ini orang menganggap pekerjaan itu harus di TV. Kalau kita balik ke belakang gimana? Dulu tahun lalu saya di TV 5 program, Lesti cuma 1 program, Lesti cuma 2 program. Bareng saya ada tas, saya ada tasbih, sinetron, OTW, host di Lida sama Facebooker. Tapi tidak ada orang yang orang menutup mata tentang hal itu gitu. Tapi ketika sekali saya tidak berada di TV, lalu Lesti muncul di TV, orang langsung menganggap bahwa wah, itu istrinya pasti cari duit. Orang langsung menganggap seperti itu. Padahal setelah saya diambil sahamnya beberapa persen, itu kan saya mendapatkan cash out yang cukup besar bagi kami saat itu, lewat perusahaan yang saya dirikan, lewat perusahaan yang saya bangun gitu. Nah, makanya saya saat itu berpikir untuk yaudah gue istirahat dulu deh di TV. Gue pengen coba jalanin bisnis, coba membangun jaringan bisnis, karena saya juga ada tanggung jawab kepada investor, bukan tanggung jawab secara hukum ya, tapi tanggung jawab secara moral, karena saya kan udah mendapat uangnya besar di depan. Saat ini ada berapa tadi beberapa jam ke belakang sempat ada foto bareng sama salah satu pengusaha nih. Apakah itu bentuk kerjasama akan dimulai kembali atau gimana? Iya, insya Allah ada beberapa. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang mau saya jalanin sih. Cuma kemarin sempat tersendat. Doain lah mudah-mudahan di 2023 nanti bisa take off kembali. Ya anggaplah saat ini kita landing dulu karena cuacanya kurang bersahabat. Namun nanti ketika siap waktunya, ketika kesempatan sudah ada, kita take off kembali. Bisnis apa yang lo rintis sekarang? Ya sebenarnya kita kan sudah expand ke beberapa model bisnis ya. Saya sudah punya F&B, sudah punya snack juga. Namun saya akan mencoba sesuatu hal baru lah nanti. Ditunggu aja lah sesuatu yang belum ada di bisnis yang kita punya sebelumnya. Artinya menegaskan. Digital kan kita udah ada. Berarti menegaskan artinya bahwa lo walaupun gua ada di TV tetap gua ada usaha selain itu gitu, supaya netizen tidak mencibir lo lagi, menyinyir lo. Iya, sebenarnya mencibir juga mereka nggak ada alasannya. Gitu. Mereka mencibir hanya karena satu, mereka termakan judul berita. Satu lagi, mereka berasumsi. Gini. Ini tuh dulu belum ada. Omongan seperti ini itu tidak pernah ada dulu awal-awal saya ketemu. Namun saya perhatikan saat saya ketemu sama Lesti, itu kan saya lagi banyak programnya, lagi kenceng-kencengnya gitu kan ya, lagi getol-getolnya cari duit kan. Nah saat itu netizen umum itu membanding-bandingkan. Jadi bukan saat ini aja mereka membanding-bandingkan. Dulu membanding-bandingkan, dulu sama, cuma bedanya Lesti di posisi terjepit saat itu. Maksudnya gini, netizen umum menganggap bahwa wah beruntung banget ya Lesti ya dapat Bilar udah gini gitu. Padahal ya kita sama-sama beruntung. Nah lalu tidak lama setelah itu mungkin maksudnya ada satu oknum fans yang mengangkat berita lah, yang membuat postingan, membuat konten bahwasanya wah enggak lah, bukan Bilar doang yang beruntung, Lesti juga dia pebisnis segala macam, punya usaha ini, punya usaha itu gitu. Niatnya untuk membackup Lesti bahwa supaya tidak ada omongan miring tentang orang saat itu. Yang mana sebenarnya berita tersebut kayak yang dibilang Lesti punya rumah makan di villa di Punclut sama bayaran yang ditinggi-tinggikan oleh mereka, bayaran off air yang ditinggi-tinggikan mereka, itu sebenarnya kan tidak seperti itu. Saya udah mengkonfirmasikan langsung. Nah, awal saya tidak mempermasalahkan hal itu. Namun pada akhirnya ketika kondisi sekarang saya tidak bekerja, ini jadi bumerang. Ini menjadi bumerang gitu. Orang menganggap bahwa wah Lesti dibayar segitu, pengusaha ini kok dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi menjadi bumerang. Padahal setelah saya konfirmasi ke anaknya bilang bahwa
itu bukan punya Dede. Lagi kalau punya Dede pasti Dede akan promoin gitu kan istilahnya. Nah itu maksud saya. Jadi tidak semua apa yang kalian dengar belum tentu itu menjadi realitanya. Jadi cukuplah berkomentar yang sehat-sehat aja gitu. Karena walaupun kita public figure, bukan berarti kita dihalalkan untuk dihujat. Karena bagaimanapun kami juga punya hati. Kami juga manusia biasa. Kalau dikata-katain, dicaci, dihina, itu bisa sakit juga gitu. Kami hanya manusia biasa. Jadi tidak ada undang-undangnya, wah dia artis, berarti dia harus siap-siap dihujat kan? Tidak ada begitu. Bukan berarti dengan ada orang public figure membuat kalian meringankan tangan kalian untuk berkomentar yang negatif-negatif. Apalagi sesuatu itu ada sesuatu fitnahan. Bayangin dosanya seperti apa gitu. Nah, apa namanya ya, buat rekan-rekan media ya tolonglah, maksudnya kalau ada judul jangan sampai mengarahkan orang lain untuk menghujat orang lain gitu. Membuat opini maksudnya. Ya seperti mengarahkan untuk menghujat orang lain gitu.